Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رحمني ورحمكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri LKSA Islam As-Sunnah yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya yang alhamdulillah dengannya kita bisa melanjutkan pengajian kita, yaitu membaca kitab Usulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, landasan-landasan iman sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kemarin, yaitu pada tanggal 8 November. Sekarang tanggal berapa? 22. Ya, 22 November atau 17 Jumadil Awal 1447 Hijriyah. Adapun sekarang kita sudah berada di tanggal 1 Jumadil Awal sekarang,
1 Jumadil Akhir sekarang ini. Kita sudah bahas kemarin tentang metode yang benar dalam mengimani al-asma was sifat. Karena sekarang kita di pembahasan tentang tauhid al-asma was sifat. Berapa macam tauhid santri? 3. Pertama tauhid rububiyah, kedua uluhiyah, dan yang ketiga al-asma was sifat. Nah, sekarang kita di yang ketiga, yaitu tauhid al-asma was sifat. Bagaimana cara yang benar di dalam mengimani al-asma was sifat? Nah, itu sudah kita baca kemarin dari kitab kita Usulul Iman fi Dhau'il Kitab was Sunnah, landasan-landasan iman sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Metode yang benar pertama apa? Mbak baca Effendi. Pertama apa? Pertama, mensucikan Allah dari menyerupai sifat makhluk. Mensucikan Allah dari menyerupai sifat makhluk. Ya, mensucikannya. Dalam arti jangan sampai kita meyakini kalau sifat Allah seperti sifat makhluk, jangan sampai ada itu. Itu metode atau manhaj yang pertama, manhaj yang benar. Metode yang kedua kemudian baca mengimani al-asma wa sifat yang disebut oleh Allah dan Rasulnya sesuai dengan kelayakannya. Mengimani al-asma wa sifat yang disebut, semua yang disebut imani dia. Disebut oleh siapa? Disebut oleh Allah dan Rasulnya. Semuanya imani dia. Jangan dihapus. Apapun yang disebut tentang nama dan sifat Allah, imani dia. Jangan dihapus. Ya, itu yang kedua. Yang pertama mensucikannya, yang kedua mengimaninya sesuai dengan yang disebut oleh Allah dan Rasulnya, dan ini tentunya sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Metode yang ketiga, meninggalkan segala usaha untuk mencari tahu kaifiat sifat Allah. Meninggalkan segala usaha untuk mencari tahu kaifiat sifat Allah. Kenapa kita tinggalkan segala usaha? Kenapa? Karena Allah tidak mengabari kita kaifiat sifatnya, enggak dikabari kita. Ya, kalau kenapa tidak dikabari? Karena manusia lemah. Manusia ini apa? Lemah. Dia enggak akan mampu memikirkan itu, enggak akan mampu. Makanya manusia tidak dibebani untuk mengetahui kaifiat sifat Allah. Kenapa tidak dibebani? Karena dia nggak mampu, manusia ini nggak mampu. Ya, kalau sholat, puasa disuruh dia, kenapa? Mampu dia. Adapun mengetahui kaifiat sifat Allah, manusia nggak akan mampu. Makanya mereka tidak dibebani. Karena kita tidak dibebani, maka mari tinggalkan segala usaha untuk mencari tahu kaifiat sifat Allah. Jelas santri? Jelas? Alhamdulillah. Sekarang kemudian kita baca yang berikutnya. Kenapa dia hilang? Taib. Tanggal berapa sekarang? Kita tulis tanggalnya dulu santri, biar tidak lupa.
tanggal 1 Jumadil Akhir sekarang. Tanggal 22 November. Baik. Kemarin kita sudah mulai membaca dalil-dalil metode ini, yaitu dalil-dalil metode yang benar dalam mengimani al-asma was sifat. Jadi kita sudah menulis 3 metode dalam mengimani al-asma was sifat. Nah, ini 3 metode ini butuh dalil. 3 metode ini berdasarkan dalil. Mana dalilnya? Di sini sekarang akan disebutkan dalil-dalil metode ini. Ulama kita membuatkan kita metode ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin sudah mulai kita baca dalil-dalilnya. Mudahan sekarang bisa kita baca kembali, pahami sampai dengan habis insyaallah. Ayah Iqra, baca dari awal. Dalil-dalil dari Al-Quran telah membuktikan keabsahan metode ini. Keabsahan metode ini. Metode yang mana? Metode ini, yang 3 ini. Terus di antara dalil-dalil yang menjadi sandaran landasan pertama. Landasan yang pertama. Mana landasan yang pertama? Yaitu mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Mensucikan Allah dari menyerupai sifat makhluk. Dalil bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala sifatnya tidak seperti sifat makhluk. Dalilnya mana? Iqra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir." Jayid. Artinya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ulang. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Baca penjelasannya. Maksud ayat di atas ialah menafikan perumpamaan persamaan antara pencipta dan yang diciptakannya, makhluknya, dari segala segi dan aspek. Aiyah. Jadi maksud ayat di atas ialah menafikan. Apa arti menafikan, santri? Meniadakan. Apa yang ditiadakan? Perumpamaan atau persamaan atau permisalan. Dan kalimat yang tepat memang kita menggunakan kata permisalan. Ya, kalimat yang tepat menggunakan apa? Permisalan. Kenapa? Karena itu yang ada dalam ayat laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada dalam ayat. Makanya kita menafikan permisalan antara pencipta dan yang diciptakan. Dia narak pedana antara pencipta dengan yang diciptakan, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Dia narak pedana antara sang pencipta yaitu Allah dengan yang diciptakan yaitu makhluk. Ya, tapi ingat Dia Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Apa nama mendengar, santri? Apa nama mendengar? Mendengar sudah. Semua kita tahu nama mendengar. Nah, alaysa kadzalik? Santri, tahu nama mendengar? Mendengar sudah. As-sam'u ma'lum, mendengar itu semua tahu. Wal imanu bihi wajib, mengimani Allah mendengar itu wajib.
Ya, wal kaifu majhul. Adapun bagaimana Allah mendengar, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu bagaimana Allah mendengar. Wasu'alu anhu bid'ah. Menanyakan bagaimana Allah mendengar, ini pertanyaan apa ini? Bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Para sahabat nin wah beketoan, ya Rasul ngumbi engkuna bedengar Allah. Nin wah beketoan para sahabat. Mereka mengimani, dikatakan dia mendengar, selesailah. Dikatakan dia melihat, selesailah. Dikatakan dia di atas arasy, selesailah. Nin wah beketoan ngumbi engkuna di atas arasy. Nin wah beketoan. Menanyakan ngumbe ini bid'ah ini, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Lanjut baca Effendi. Di samping itu menisbatkan atau menetapkan sifat mendengar dan melihat bagi Allah Azza wa Jalla. Taib. Setelah dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menafikan, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan. Setelah Allah menafikan, kemudian Allah menetapkan. Apa yang dinafikan di sini? Apa yang dinafikan santri? Persamaan dengan makhluk. Persamaan dengan makhluk itu yang dinafikan. Apa yang ditetapkan di sini santri? Ditetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah menetapkan sifatnya, tapi kemudian Allah menafikan persamaan. Ya, makanya nanti kita akan baca kaidah, ada kaidah namanya ya al-itsbat bila tashbih, atau lebih tepatnya bila tamsil. Bila tamsil, kurang giginya ini. Bila tamsilun. Nah, apa arti isbat tadi? Menetapkan tanpa menyamakan. Tetepang sifat Allah lagu ndak pada yang ia kence sifat makhluknya. Tetepang ya lagu ndak pada yang ia kence sifat makhluk. Ada isbat, ada nafi. Apa yang diisbat? Sifat Allah, dia mendengar, tetapkan itu. Dia melihat, tetapkan itu. Tapi ada yang ditiadakan. Apa yang ditiadakan tadi? At-tamsil, permisalan, persamaan. Itu tiadakan. Persamaan dengan siapa santri? Dengan makhluk, tiadakan itu. Nah, makanya di sini dikatakan ya Allah Subhanahu wa taala menafikan perumpamaan dan Allah mengisbatkan, menetapkan sifat mendengar dan melihat bagi Allah Azza wa Jalla. Jelas santri? Ini dia yang kita bahas di kaidah pertama. Metode pertama mensucikan Allah dari menyerupai sifat makhluk. Lanjut. Di dalamnya terkadang isyarat bahwa sesuatu yang tetap sebagai sifat bagi Allah seperti mendengar dan melihat tidak sama dengan sifat mendengar dan melihat yang terdapat pada makhluk. Nah, artinya apa? Kita menetapkan sifat mendengar dan menafikan persamaan. Artinya apa? Yaitu sesuatu yang tetap sebagai sifat bagi Allah, seperti mendengar, melihat. Ini sifat Allah, ini mendengar, melihat, ini tidak sama dengan sifat mendengar dan melihat yang terdapat pada makhluk. Makhluk niki begita atau ndek para jamaah? Begita. Manusia, santri, manusia melihat atau tidak? Melihat. Manusia mendengar atau tidak? Mendengar. Tapi ingat, sifat melihat Allah, sifat mendengar Allah tidak sama
dengan sifat melihat makhluk, sifat mendengar makhluk. Jelas para santri? Jelas ini? Jadi tetapkan sifat itu, tapi jangan diserupakan dengan sifat makhluk. Lanjut. Di samping yang memiliki kedua sifat ini beraneka ragam jenisnya. Baik, di samping sifat yang dua ini masih banyak yang lain lagi. Ya, lanjut kaidah. Kaidah yang disebutkan dalam kedua sifat mendengar dan melihat itu juga dapat diterapkan pada sifat-sifat Allah yang lain. Nah, sifat-sifat Allah yang lain. Apa contoh sifat Allah yang lain? Berbicara misal. Allah berbicara atau tidak? Berbicara. Makhluk berbicara atau tidak? Berbicara. Tapi ingat, berbicara Allah tidak seperti berbicara makhluk. Jadi tetapkan sifat itu, tapi jangan diserupakan dengan sifat makhluk. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma, innallaha sami'un basir." Artinya, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadu halnya kepada Allah. Mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawaban antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ayat ini berbicara tentang seorang wanita yang mengeluhkan keluarganya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluhan wanita kepada Nabi niki mendengarnya isi Aisyah yang berada di satu bangunan, tapi Aisyah agak jauh sehingga tidak didengar omongan mereka berdua itu oleh Aisyah. Tapi ternyata Allah yang berada di langit sana mendengar ucapan mereka berdua, mendengar ucapan si wanita itu yang dia sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat apa? Mendengar. Tapi jangan samakan dia dengan sifat mendengarnya makhluk. Kita baca tafsirannya. Udah muncul? Baik. Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menukil hadis riwayat Bukhari dan Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi semua suara. Lihat imannya para sahabat. Begitu dikatakan Allah mendengar keluhan si wanita kepada Rasul. Yang Aisyah sendiri dekat padahal dia dengar ya, tiba-tiba Allah yang berada di atas langit sana dia dengar itu. Aisyah dia berkata, "Ngumbi yang kau dengarkan ini." Dia nengangan no? Langsung mengimani Allah mendengar, selesai lah. Tapi kita sekarang kita ngumbe-ngumbe diri ini, semua ngumbe, akhirnya kita hapus semua sifat akhirnya. Nah, di sini Aisyah mengatakan segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi semua suara. Jadi semua suara yang keluar dari kita ini didengar oleh Allah, ini didengar. Di ruangan ini berapa orang kira-kira ini? Ada 100 ini? Lebih 100 ini. Kalau sekarang ngomong dari yang 100 ini 10 orang aja ngomong di waktu yang sama, bisa kita dengar omongannya? Enggak kedengeran dia. Karena kenapa? Ya rembak soalnya ngerawas terus beda-beda rawasnya, sehingga menggema menggaung enggak kedengeran oleh kita. Tapi bagi Allah di waktu yang sama kita ngomong didengar masing-masing itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini pendengarannya meliputi semua suara. Semua suara itu diliput oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terdengar dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini berdoa, ya Allah, sehatkan saya. Di sini berdoa, ya Allah, kayakan saya. Yang di sini berdoa, ya Allah, tinggikan pangkat saya. Di sini berdoa, ya Allah, nikahkan saya. Misal
Di waktu yang bersamaan ditahu masing-masing doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah pendengarannya meliputi segala suara. Nanti kalian kalau jadi ustadz misal, tiba-tiba murid kalian semuanya minta sesuatu kepada kalian di waktu yang bersamaan, kan nggak dengar kita itu. Kita bilang satu-satu, makanya nggak dengar saya, kita bilang gitu. Kenapa? Karena itulah pendengaran manusia ini ada batasnya. Dia punya sifat mendengar tapi dia lemah manusia, ada batasnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, pendengarannya meliputi segala suara. Ini ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Lanjut, Aisyah mengatakan, sesungguhnya telah datang wanita menggugat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada beliau. Saat itu saya berada di sudut rumah. Saat itu saya berada di sudut rumah. Ya, berada di sudut rumah. Kemudian tidak dapat menangkap pembicaraan mereka. Tidak dapat menangkap pembicaraan mereka. Rumah beliau niki sekik kamar rumah. Nanti kalau sudah lihat sekat atau seket rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya enggak sekik kamar rata-rata rumah no. Munita nang ke Bali no pira kamar. Macam marak bebalik no kurang lebih ke Bali dulu, enggak sekik kamar. Ya, nah Aisyah di pojok rumah, mereka berbicara di pojok yang lain. Tapi itu tidak menjadikan Aisyah mendengarnya. Soalnya dia BPC ini sini nih BPC. Dalam arti suaranya lirih sehingga tidak didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Allah Azza wa Jalla lanjut. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berbunyi, "Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha." Artinya, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya. Allah yang di atas sana ternyata mendengar ucapan wanita tersebut. Ini dia bagaimana imannya para sahabat. Cukup dengan mendengar selesailah. Mereka tidak lagi menyerupakan pendengaran Allah dengan pendengaran manusia. Karena para jamaah, pertanyaan kaif bagaimana itu tidaklah datang melainkan lantaran menyamakan. Ya, gara-gara apa? Menyamakan. Sehingga muncul pertanyaan bagaimana? Mereka yang menanyakan bagaimana sifat istiwa bagi Allah itu karena di kepala mereka yang namanya istiwanya Allah seolah-olah ia pada kaca istiwana makhluk yang penuh ketonang ngumbe. Ya, jadi intinya bahwasanya tidaklah muncul kata bagaimana itu melainkan karena di kepalanya ada persamaan, mempersamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, di saat para sahabat ini tidak mempersamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dia muncul langkah kata kaifina, dia muncul. Mereka langsung mengimaninya sebagaimana datang dari Allah, sebagaimana datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Dan di antara dalilnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadribu lillahi al-amthal." Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu atau perumpamaan bagi Allah. Jangan samakan Allah dengan apapun. Fala tadribu lillahi al-amthal. Tafsir Imam Tabari apa beliau bilang? Lanjut. Imam At-Tabari rahimahullah menafsirkan ayat ini, saya berkata, janganlah kamu menjadikan perumpamaan-perumpamaan dan permisalan-permisalan bagi Allah, karena sesungguhnya Allah tidak mempunyai permisalan atau perumpamaan. Baik, lanjut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, "Hal ta'lamu lahu samiyya?" Apakah kamu mengetahui seseorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Nah, apakah kamu mengetahui seorang yang sama dengan dia dalam sifatnya? Tentu tidak ada yang sama dengan Allah. Santri, ini pertanyaan dari Allah ini. Allah bertanya, apakah kalian mengetahui seseorang yang sama dengan Allah? Apa jawabannya? Enggak ada, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, menafsirkan ayat ini, apa kamu tahu Allah mempunyai permisalan dan perumpamaan? Dan di antara dalil landasan ini adalah Taib. Jadi tafsiran Ibnu Abbas dari hal ta'lamu lahu samia itu, apakah kamu tahu Allah mempunyai permisalan atau perumpamaan atau persamaan dengan makhluknya? Tentu jawabannya tidak ada yang sama dengan makhluknya. Terakhir, dalil terakhir ini ya. dan di antara dalil landasan ini adalah firman Allah Tabaraka Ta'ala, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah berkata, walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa tafsirannya? Baca. Tidak ada baginya perumpamaan dan tandingan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, yaitu menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil-dalil untuk metode yang pertama. Santri, kita tulis satu. Yalah, tulis bukunya, tulisi bukunya. Dalil untuk metode. Dalil untuk metode pertama, ya, ini kita ambil sebagaimana di sini. Pertama, Quran surah Asy-Syura ayat berapa, santri? Ayat 11. Jayyid. B, dalil yang kedua, Quran surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Al-Mujadilah ayat ke-1. Ya, kemudian yang ketiga, C, dalil yang ketiga tentang metode ini bisa dilihat di Quran surah An-Nahl ayat ke-74. Kemudian terakhir atau sebelum terakhir, ya, tentang metode ini yang keempat, yaitu Quran surah Maryam ayat keberapa? 65. Kemudian yang kelima, E, Quran surah Al-Ikhlas ayat keberapa? Ayat keempat. Baik, itu dalil untuk metode pertama. Sekarang kita masuk dalil metode kedua. Apa metode pertama tadi? Mensucikan Allah dari menyerupai sifat makhluk. Jadi sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Sekarang dalil kedua, perumpamaan dan tandingan. Dan antara dan dalil yang menunjukkan landasan kedua, mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. baik, mengimani, ini adalah metode kedua, mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jangan dihapus satu pun, semuanya imani dia. Itu metode yang kedua. Terus yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. baik. Jadi nama-nama dan sifat-sifat niki para jamaah, para santri, ada yang ditetapkan oleh Allah, ada yang dihapus oleh Allah. Yang ditetapkan oleh Allah harus kita tetapkan. Yang dinafikan oleh Allah harus kita nafikan. Mana contoh sifat yang dinafikan oleh Allah? Mana contohnya? Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak. Ini berarti Allah menafikan sifat beranak bagi dirinya. Walam yulad, dan Allah tidak diperanakkan. Apa juga la ta'khudhuhu sinah.
Allah tidak dihinggapi oleh rasa ngantuk, berarti Allah tidak memiliki sifat ngantuk. Wala naum, Allah juga tidak tidur. Ini sifat-sifat kayak gini harus kita hapus dari Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menafikannya. Jelas kalian? Jadi apa yang Allah tetapkan itu tetapkan, apa yang Allah nafikan dari dirinya itu yang kita apa? Nafikan. Jangan sampai kita noa yang ditetapkan oleh Allah kita nafikan dia, ini nawaaran ini. Ya, tapi mana yang datang dari Allah itu yang kita imani. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Taib ini ayat kursi para jamaah, kita baca terjemahan ayat kursinya. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang hidup kekal. Al-Hayyu, dia maha hidup, ini sifatnya. Terus kekal lagi terus menerus mengurus makhluk. Al-Qayyum, kekal dan terus menerus mengurus makhluknya. Terus tidak mengantuk. Ini hapus berarti sifat mengantuk dari Allah. Ya, kemudian tidak tidur, hapus sifat tidur dari Allah. Tidur ini bagus apa tidak para jamaah? Sebenarnya bagus tidur ini kan. Kalau kita nggak tidur kan sakit kita. Bagus. Tapi Allah sendiri menghapus darinya sifat itu. Berarti menunjukkan kita ini harus menghapus sifat tidur bagi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Allah memiliki, berarti dia punya sifat memiliki. Ya, Allah memiliki langit, memiliki bumi. Terus tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah Maha mengetahui, ini sifat mengetahui. Terus apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah. Nah, dan mereka manusia tidak mengetahui apa-apa tentang Allah, saking luasnya ilmu Allah. Lanjut, nanti kita akan jelasin nanti insyaallah. Melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Allah Maha tinggi. Allah Maha tinggi dan Maha besar. Biaran tinggi para jamaah, le atas, le bawah, le kanan, le kiri, biaran tinggi atas. Allah Maha tinggi. Ya, berarti Maha atas. Atas kedudukannya, atas kemuliaannya, dan atas pula tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dia mengetahui segala sesuatu. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala, Maha mengetahui. Sehingga apa yang di awal Dia tahu, apa yang di akhir Dia tahu, apa yang nampak Dia tahu, apa yang sembunyi Dia tahu. Ya, ini menunjukkan sifat Maha mengetahui bagi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha Pemurah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Terus lanjut. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Melihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya. Terus takabur, yang Maha Sombong. Terus Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah menciptakan. Terus yang mengadakan, yang membentuk berubah, Al-Musawwir, lahul asma. Terus yang punya nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dia Maha perkasa. Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah, ini sifat-sifat yang disebut di sini semuanya ini harus kita imani, tidak ada hapus ya. Karena sebagian dengan kan ngentang karing pitu selain buih ya buih kehapus. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah mengimani seluruh sifat-sifat tersebut tanpa dibagaimanakan. Jadi intinya metode kedua mengimani al-asma was sifat
yang disebut oleh Allah dan Rasulnya yang sesuai dengan kelayakannya. Baik, kita tulis santri, bagaimana layar kita ini? Dalil untuk metode kedua, mengimani semua sifat-sifat Allah. Sudah muncul? Alhamdulillah. Ayo santri, 3 ayat tadi dituliskan kita di sini. Pertama, Al-Baqarah, Quran surah Al-Baqarah, ayat berapa? 255. 255. B, Quran surah Al-Hadid ayat ke-3. C, Quran surah Al-Hasyr. Tulis dia santri, ayat ke-22 sampai dengan 24. Baik, sekarang kita ini dalil dari hadis ya tentang landasan yang kedua. Karena waktu ini ya kita lanjut ke dalil landasan yang ketiga. Effendi, Iqra. Adapun landasan ketiga, memutus harapan untuk dapat mengetahui bagaimana hakikat sifat Allah. Apa tadi landasan ketiga? Landasan ketiga yaitu meninggalkan segala usaha untuk mencari tahu kaifiat sifat Allah. Ini harus digarisbawahi, kaifiat ini santri. Karena yang kita nggak tahu adalah kaifiatnya. Adapun sifatnya tahu kita. Mendengar tahu, semua orang tahu nama mendengar. Melihat, semua orang tahu nama melihat. Di atas semua orang tahu nama melihat. Kaifiat ini yang kita nggak tahu. Maka kaifiat ini yang harus kita tinggalkan usaha untuk mencari tahunya. Lanjut baca. Memutus harapan dan mengetahui bagaimana hakikat sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala ditunjukkan oleh firman-Nya yang berbunyi dengan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi 'ilma. Dan Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Aywa. Ini adalah dalil metode yang ketiga. Dalil untuk metode ketiga, yaitu Quran surah Thaha ayat 110. Allah berfirman yang artinya Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka. Yang di depan kita ditahu oleh Allah. Dan apa yang ada di belakang mereka, yang di belakang kita juga Allah tahu. Masa depan kita Allah tahu, apa yang sudah terjadi Allah tahu. Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Manusia tidak bisa meliput ilmu Allah. Ngumbe Allah ndak nau ya, enggak bisa diliput oleh manusia. Kenapa? Saking maha besarnya Allah. Saking maha besarnya. Al-idrak itu enggak mungkin bagi makhluk. Kenapa? Karena terbatas penglihatan makhluk. Apa idrak itu? Meliput segalanya. Ya. Nabi contoh misal. Ini sekarang kita melihat apa? Melihat HP. Meliputnya bagaimana? Meliput HP itu kita lihat depannya, belakangnya, atasnya, bawahnya, luarnya, dalamnya. Itu nama meliput. Itu bedanya antara melihat dengan meliput. Itu bedanya antara apa istilahnya? Yuhitu idrak, yuhitu bihi ilma. Yuhit yakni dia meliput semua yang berkaitan tentang Allah.
Allah dia bisa meliput kita, segala hal berkaitan dengan kita ditahu oleh Allah. Tapi makhluk, seluruh makhluk seandai kata dia kumpul, dia nggak mampu meliput ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking maha besarnya Allah, maha agungnya Allah. Jadi yang namanya melihat, sekarang kalian lihat nggak HP ini? Lihat. Bisa kalian liput dia? Belum tentu, sebagian mungkin bisa, sebagian nggak bisa. Ya, meliputnya, lihat luar dalamnya, atas bawahnya, luarnya bagaimana, dalamnya bagaimana, kabel-kabelnya bagaimana, itu meliput namanya. Kalau melihat sekedar melihat, makanya nanti pada hari kiamat manusia bisa melihat Allah. Sekedar melihat bisa, meliput nggak bisa. Meliputnya nggak bisa. Ya, apa aja bahasa yang tepat meliput ini? Yaitu melihat segala sisinya. Melihat segala sisinya itu meliput. Kalau sekedar melihat bisa, tapi meliput segala sisinya nggak bisa. Makanya di sini Allah meliput seluruh makhluk ini, tapi makhluk tidak bisa meliput Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut baca Effendi. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini dengan mengatakan ilmu manusia tidak mungkin meliputi ilmu Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Nah, ilmu manusia tidak mungkin meliput ilmu Allah yang menguasai langit dan bumi. Lanjut, maka oleh sebab itu dia menafikan adanya jenis-jenis pengetahuan yang dapat meliputi bagaimana hakikat sifat-sifat. Sehingga bagaimana hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, bagaimana ini? Bagaimana hakikat sifat-sifat Allah gak ada yang tahu. Bagaimananya itu gak ada yang tahu. Kenapa? Karena manusia dia lemah, gak dia mampu meliputnya. Ya, sehingga tidak dibebani untuk mengetahui bagaimana sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena manusia ini lemah dia. Lanjut. Dan di antara dalil dan dasar juga Allah SWT berfirman, langsung artinya dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala. Penglihatan itu la tudrikuhul absar. Allah tidak bisa diidrok, tidak bisa diliput oleh penglihatan-penglihatan, tapi Allah bisa meliput penglihatan-penglihatan. Wa huwal latiful khabir. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha lembut dan maha mengetahui. Baca tafsirannya. Sebagian ulama berkata menjelaskan ayat ini menunjukkan kepada kesempurnaan kebesarannya. Ini menunjukkan kepada sempurnanya maha besar Allah. Allah maha besar dan sempurna besarnya itu. Terus dan sesungguhnya dia lebih besar dari segala sesuatu. Dia Allah lebih besar dari segala sesuatu. Busi demikiran maha besarnya, ndak bau. Lebih besar dari yang kita pikirkan. Terus lanjut. Dan karena kesempurnaan kebesarannya itu, dia tidak dapat dicapai. Karena kesempurnaan kebesarannya itu, dia tidak dapat dicapai dan tidak dapat diliput. La tudrikuhul absar, tidak bisa diliput. Saking maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Karena mencapai idrak yang bermakna meliputi, mengandung makna lebih dari sekedar melihat. Meliputi itu memiliki makna lebih dari sekedar melihat. Lanjut. Maka Allah dilihat nanti di akhirat. Namun tidak dapat dicapai dan diliputi idrak sebagaimana dia juga diketahui, namun tidak dapat diliputi. Allah dilihat tapi tidak bisa diidrak, diliput. Sebagaimana dia diketahui tapi tidak bisa diliput segala ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, maka sewajarnya bagi orang yang berakal mengetahui bahwa dimensi akal itu ada batasnya. Ini perlu digarisbawahi bahwa dimensi akal ada batasnya para jamaah. Jadi akal ini arah batasnya. Dia nebau segala sesuatu dengan akal nggak bisa. Kenapa? Karena akal ada batasnya. Makanya kalau mau memahami sa-sa akal doang ginda kalah kan? Kenapa? Karena akal ada batasnya. Makanya beragama bukan dengan akal, lalu dengan apa? Dengan apa beragama? Dalil, dengan dalil dari yang maha mengetahui yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena kalau semuanya dengan akal ini ada batasnya. Akhirnya karena keterbatasannya salah isi nembada itu si akal bareh. Ya, tapi mari beragama dengan dalil yang datang dari Allah yang Maha mengetahui. Lanjut. Yang tidak dapat dilewati sebagaimana pendengaran dan penglihatan juga. Pendengaran dan penglihatan, arahnya batasnya. Santri, pendengaran ada nggak batasnya? Ada batasannya. Penglihatan ada batasannya? Ada. Di gelap itu kalian nggak bisa lihat. Kelihatan nggak apa yang di gelap itu? Nggak kelihatan. Kenapa? Karena ada batasnya penglihatan kita. Pendengaran juga demikian. Suara-suara balik tembok nggak tahu kita. Terbatas pendengaran kita. Nah, akal juga demikian. Ada batasannya. Nggak mampu akal kan memikirkan segala sesuatu, nggak mampu dia. Ya, makanya tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang enggak mampu kita lakukan. Di antaranya itu mengetahui kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, barang siapa? Barang siapa yang memaksa sesuatu yang tidak mungkin dicapai dengan akal, misalnya memikirkan bagaimana hakikat sifat-sifat Allah, sama dengan orang yang memaksa melihat sesuatu di belakang dinding atau mendengarkan suara yang bersumber dari tempat yang jauh. Nah, barang siapa yang berusaha memikirkan kaifiat sifat Allah, maka sama seperti orang yang berusaha mendengar sesuatu yang dia nggak mampu dengar. Apa contohnya dia mampu dengar ya? Tedes sing ngeraos, no. Tedes no ngeraos atau ndek tedes? Ngeraos tedes itu. Begitu dia bertemu gini, kayak dia bergerak-gerak kepalanya. Dia saling badak, misalkan dia bilang arak kakenan tono. Ngene misalnya. Bare si badak ini tiba-tiba ketuk ya kan. Berarti dia ngomong, tapi kita dengar nggak omongannya? Kalau kita paksa jadi kita dengarnya, bisa nggak? Nggak bisa. Demikian pula dengan orang yang berusaha ingin memikirkan kaifiat sifat Allah, dia nggak akan mampu. Kenapa? Karena akalnya terbatas. Makanya sudah jangan cari tahu. Kita kembali ke kaidah ketiga, mari tinggalkan segala usaha untuk mencari tahu kaifiat sifat Allah. Allah mengatakan dia di atas, selesai lah. Ndak dengan ngumbi yang pun le atas. Mun le atas, ya bareh turun ya bekosong le atas. Mun turun bareng keturun di Lombok, bareh turun malik le Bali, bareh turun bepirana le atas. Ngene malik. Ya, jangan sudah gunakan akal, jangan. Dia bilang dia di atas sudah. Dia bilang dia turun sudah. Karena akal ini tidak akan mampu meliput kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia dalil-dalil ya yang mendukung metode yang sudah kita buat ya. Jadi metode ini ada setelah dipelajari dalil-dalil dari Al-Qur'an, dalil-dalil dari hadis, yaitu 3 metode: mensucikan Allah dari menyerupai sifat makhluk, kedua mengimani seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan kelayakannya, dan yang ketiga meninggalkan segala usaha untuk mencari tahu kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini dia dalil-dalilnya. Mudah-mudahan ini jelas. Munarak sindik man jelas. Bau bareh teketuanang setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila Pak Marbot.
Sila para jamaah menaran di menjelas sila. Seniman terbaca dengan santri ini. Arak kidah para jamaah. Arak ke, kenuah lengkap mun jamaah taib. Kalau gitu kita baca dari santri ini. Waktu kita tinggal sebentar. Pertama, seorang berusaha mencari tahu kaifiat Allah dan dia menetapkannya, padahal kita harus menghindari berusaha mencari tahu kaifiatnya. Bagaimana penjelasannya? Seorang berusaha mencari kaifiat Allah dan dia menetapkan, nggak bisa dia menetapkan karena dia nggak bisa meliput kaifiat sifat Allah, nggak bisa dia menetapkan. Ya, makanya memang dulu saja ada orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya dari kalangan Rafidhah. Ya, tapi sekarang sudah hilang dia. Sudah hilang akidah tersebut, keyakinan tersebut, karena memang nggak mungkin secara akal, nggak mungkin ada orang yang mampu mengetahui kaifiat sifat Allah. Kalian awal tertolak lah ya, sehingga sekarang orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, wah tidak ada lagi sudah. Ya, karena tidak mungkin bagi seseorang akan mengetahui kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada sekarang syubhat-syubhat yang menghapus ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karena kekhawatiran menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wallahu taala a'lam. Ustadz, mohon dijelaskan apa hubungan rambut dengan apa ini? Ujian. Apa hubungan rambut dengan kenapa harus razia? Dengan ujian. Kan rambut tidak mengganggu ujian. Oh, ngano. Rambut tidak mengganggu ujian. Kalian kesini untuk apa, santri? Kalian kesini untuk jawab ujian atau kalian kesini untuk mengamalkan Islam? Kesini ngapain? Kalau jawab ujian di rumah aja, gampang sekarang jawab ujian itu. Kasih 1000 soal, foto pakai AI, langsung muncul jawabannya. Nggak perlu belajar. Kalau untuk jawab ujian nggak perlu belajar sekarang. Nggak perlu belajar. Sehebat-hebatnya pertanyaan sekarang, kasih soal kimia, foto, jeder, jawabkan saya, gituin AI, langsung dikasih kalian jawaban 100 dapat kalian. Ada video di universitas di barat, dosennya marah-marah sama siswanya karena mahasiswanya sudah tahu apa jawaban pertanyaan dosennya. Sebelum dia selesai tulisan dosen sudah ada jawabannya. Pakai apa? Pakai AI dia mahasiswanya. Nah, kalau belajar untuk itu, untuk jawab ujian, nggak perlu belajar. Kalian nggak perlu, di rumah-rumah sudah angkat-angkat kaki di sana, nggak perlu. Tapi kita kumpul di sini ini untuk mengamalkan agama ini, mengamalkan agama. Bagaimana agar tercetak karakter kalian menjadi orang yang berakidah yang benar, orang yang beribadah yang benar, orang yang berakhlak yang benar. Itu tujuannya semua ini. Kalau hanya untuk ilmu, gampang. Ilmu sekarang gampang. Ya, tapi bagaimana akidah yang benar dalam dada? Nah, ini butuh pelan-pelan, ditanamkan ini, sehingga dia menjadi karakter. Ya, akhlak yang benar, yang baik bagaimana itu perlu ditanamkan pelan-pelan, sehingga dia menjadi karakter. Sehingga nanti kalian kemanapun kalian, bahkan mungkin kalian harus ke negara kafir nanti misal, mungkin entah untuk tujuan apa kalian ke sana, kalian punya karakter itu. Kalian gak akan terganggu dengan akidah-akidah mereka. Kalian tetap beribadah walaupun berada di sana. Akhlak tetap terjaga. Nah, itu tujuannya ini. Mencetak karakter, bukan tujuannya untuk ujian, bukan.
Nah makanya di antara yang diterapkan dalam Islam aturan rambut, nggak boleh qaza. Karena ini Islam. Islam melarang kita qaza. Ya, qaza ini tasyabbuh bil kuffar. Apalagi sekarang lihat model rambut orang nggak jelas model rambutnya. Ya, Islam melarang itu. Nah, sekarang kita terapkan di sini jangan qaza. Untuk apa? Menjalankan agama Islam. Kita suruh kalian sholat berjamaah, zikir, baca Quran. Untuk apa? Menjalankan agama Islam. Nah, ini tujuannya, ada ini tujuannya. Ya, jadi bukan untuk jawab soal. Apa kaitannya jawab soal dengan qaza katanya? Enggak perlu jawab soal, yang penting apa? Karakter Islam itu kalian jalankan. Ya, yang penting akidah Islam dijalankan, ibadahnya, akhlaknya. Di antara akhlak Islam, dia tidak berqaza rambutnya itu. Itu akhlak itu. Ya, dan qaza ini ciri khas orang kafir waliyadzubillah. Kita dilarang menyerupai mereka dari sisi rambut, dari sisi pakaian. Untuk apa? Agar tidak nanti mempengaruhi hati. Jadi Islam tahu bahwasanya luar ini bisa mempengaruhi dalam. Kalau luarnya ini sudah berpenampilan kafir, pelan-pelan nanti masuk ke dalam dada, hati. Makanya dilarang kita bertasyabuh dengan orang kafir. Karena nanti tasyabuh di stylenya, tasyabuh di pakaiannya, cara makannya, cara jalannya, ini bisa berpengaruh ke dalam hati. Jelas kalian santri? Jadi kenapa dilarang qaza? Dilarang qaza karena itulah aturan Islam. Itu aturan Islam, dan kita ada di sini tujuannya untuk apa? Menjalankan agama Islam. Jelas kalian? Alhamdulillah, mudahan jelas. Apa yang dimaksud dengan cintailah aku karena Allah? Mencintai dia karena Allah, yaitu dia si A mencintai si B karena si B ini dekat dengan Allah. Sama seperti kita mencintai si B gara-gara dia kaya, berarti kita cintai karena harta ini. Kita cintai fulan karena dia seorang pemimpin, gubernur, presiden misal, berarti kita mencintainya karena apa? Jabatan namanya ini. Ya, tapi mencintai karena Allah itu bagaimana? Di saat dia dekat dengan Allah, bagus akidahnya, bagus ilmunya, bagus akhlaknya, karena dia menjalankan hukum hakam Allah, kita senengin dia. Nah, inilah dia mencintainya karena Allah. Jelas santri? Alhamdulillah. Apakah benar katanya wanita tidak boleh ziarah kubur? Iya. Nabi SAW bersabda, la'anallah zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Kayaknya wanita nggak usah dia ke kubur. Ya, cukup wanita itu di rumah mendoakan orang-orang yang dikubur. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah benar kalau tidak makan sahur pahala puasa kita kurang? Iya, benar. Karena di antara mustahabbatis siyam, hal-hal yang diistihbabkan saat puasa adalah makan sahur. Jadi kalau makan sahur maka pahalanya sempurna. Begitu dia tidak makan sahur berkurang pahalanya, tapi tidak sampai membatalkan puasa. Jelas santri? Allah ta'ala alam. Apa yang mengatakan, ada yang mengatakan turunnya Allah dalam sepertiga malam ke bumi diartikan sebagai rahmat atau kasih sayang Allah kepada makhluknya. Apakah demikian? Bukan. Ya, jelas-jelas ya, di saat Allah Subhanahu wa taala turun, Allah mengatakan, Allah berfirman langsung. Apakah bisa rahmat berfirman? Gak bisa. Apa firman Allah? Allah mengatakan, siapa yang minta ampunan akan aku ampuni. Siapa yang meminta sesuatu maka aku akan kabulkan.
Ya, tentu rahmat nggak bisa ngomong. Yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ada juga yang bilang yang turun adalah malaikat. Ngono. Ya, bukan Allah tapi malaikat. Kalau malaikat yang turun nggak mungkin malaikat akan mengatakan siapa yang minta kepadaku. Ngombe hukum nang enten Pak malaikat syirik. Ya, jadi benar-benar bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang turun. Wallahu taala a'lam. Jika kita tidak ada salah terus kita dizalimi, maka apa hukumnya? Hukumnya sabar. Kita dizalimi, bagaimana hukumnya? Hukumnya sabar. Dizalimi ya bersabar dan minta diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau mampu ya untuk mengambil kezaliman tersebut, maka silahkan dilakukan dengan bijak. Wallahu taala a'lam. Apa hukumnya orang yang dicaci maki? Apa kena ini? Apa hukumnya dizalimi? Sekarang apa hukumnya dicaci maki? Apa maksudnya santri ini? Apa hukumnya dicaci maki? Gak apa hukum ini? Maka hukumnya sabar, sudahkah sabar? Dicaci maki sabar, dihina sabar, karena manusia tidak akan berhenti menghina. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sempurna atau tidak? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam makhluk sempurna apa tidak? Sempurna dia, masya Allah, bahkan kedudukannya lebih tinggi dari malaikat. Pertanyaannya, ada enggak yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada enggak? Banyak menghina dia. Nabi saja yang sudah derajatnya sangat tinggi banyak menghina dia, apalagi kita ini. Ya, jadi hinaan manusia nggak berefek ke kita. Seandainya kata hinaan manusia ada efeknya ke kita, maka nggak mungkin Nabi itu akan menjadi mulia, nggak mungkin. Karena Nabi banyak menghina dia, tapi nggak berefek, tetap dia menjadi yang mulia. Makanya nggak usah hiraukan hinaan orang, nggak usah. Ya, seandainya kata hinaan itu ada efeknya, nggak mungkin para nabi menjadi orang yang mulia, nggak mungkin. Karena hinaan nggak ada efeknya, maka nabi dia tetap menjadi orang yang mulia. Makanya jangan dipikirkan hinaan-hinaan orang, tetap jalan. Allah Jalla alam. Sama ini, apa hubungan rambut dengan ujian? Ada apa ini Pak Kepala ini? Kenapa rambut terus ini? Curhat kayaknya santri ini, subhanallah. Ya, jadi kita di sini ikhwan untuk mengamalkan agama Islam, dan guru-guru kalian ini pembimbing kalian untuk menjalankan agama Islam. Harusnya kalian bersyukur karena ada yang membimbing, ada yang bangunin sholat, ada yang menegur bentuk pakaian kalian, bentuk rambut kalian. Harusnya bersyukur. Alhamdulillah. Menghapus sifat Allah hukumnya kafir atau berdosa? Kalau menghapus setelah dia tahu, maka dia bisa keluar dari Islam. Dia sudah tahu sifat Allah tapi dihapus, maka dia bisa keluar dari Islam. Tapi kalau dia menghapus karena ketidaktahuan, maka mudah-mudahan dia mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu